Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil darain amin. Kitabul Hikam, hikmah 25. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa, tidak akan terhenti, matlabun, suatu permintaan, anta talibuhu bi rabbika, yang engkau mencarinya, bi rabbika, dengan Tuhanmu. Wala tayassara, dan tidak akan menjadi mudah, matlabun, satu permintaan, anta talibuhu binafsika, yang engkau mencarinya dengan nafsumu. Boleh diberi makna itu. Boleh juga diberi makna dengan dirimu sendiri. Sebelum baca syarah, ini ada beberapa makna yang kelas kita dulu ya. Syekhuna Abu Yahya dulu sering ngasih keterangan begini. Idza tulibta u'inta wa idza talabta wukilta. Jadi dulu zaman masih mondok di Buya itu, kita itu kalau disuruh ceramah kan berat kan. Nah, itu mesti beliau ngomong gitu, beliau Ki Abu Hamid. Itu jadi dalil yang biasa dipakai itu, idza tulibta wa anta wa idza talabta wukilta. Maknanya bagaimana? Kalau kamu diminta, bermakna diperintah oleh Allah Ta'ala, bukan keinginan kita sendiri, atau diminta oleh seseorang, masalan disuruh ceramah, disuruh memberi nasihat, disuruh apa, nafsu kita nggak kepingin, ya, nafsu nggak mau, bagus itu kalau kita paksa, idza tulibta u'inta, Allah yang akan menolong engkau akan ditolong Allah. Sering terjadi juga di beberapa ikhwan, kalau ngobrol-ngobrol itu, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama sesama tukang kasih nasihat, tukang ceramah, tukang ngajar itu, kapan kamu, kalau saya tanya mereka itu, kalau ceramah atau ngasih nasihat yang paling menyentuh hati pendengar, itu pasti rata-rata jawabannya ketika kita terpaksa, nggak kepingin, nggak nafsu, nggak syahwat, nggak mau, tapi karena yang ngasih perintah guru atau tokoh, wah terpaksa, itu malah jadinya bagus. Itu memang begitu. Idza tulibta wa anta wa idza talabta wukilta. Tapi kalau kamu yang mau, kamu akan dipasrahkan dengan dirimu sendiri. Jadi bahasa ininya apa ya, kayak asrornya hilang gitu, kayak Allah lepas tangan. Bukan ya mustahil Allah lepas tangan ya, tetap al-muharrik wallah, cuma ya apa ya, kayak nggak ada pertolongan Allah gitu. Jadi mentah, jadi nggak enak nasihatnya, ceramahnya kalau kita yang kepingin. Nah, itu mirip-mirip ini keterangannya Sayyidi bin Athaillah ini. Apa tadi? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak akan terhenti satu matlab, satu hajat, apa saja, satu keinginan. Itu makna muradnya ya.
anta talibuhu birabbika, yang engkau mencarinya birabbika dengan Tuhanmu, yang enggak ada kecampuran nafsu di situ. Murni lillah. Itu pasti zen, kamil. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tapi kalau yang kepingin nafsuka, nafsumu, udah tahap itu. Baya ta'assar, akan menjadi sulit. Ini satu makna yang untuk kelas kita ya, kelas awam. Ada makna lain lagi di kalam Sayyidi bin Athaillah ini yang dilarikan pemahamannya ke magam kun fayakun. Ini untuk haulail qaum nih, haulail kiram sekarang ini. Kalau buat kita yang tadi. Jadi ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak akan terhenti masalah apapun yang kamu mintanya bi qudratillah, bi quwwatillah, bi iradatillah, bila haula wala quwwata illa billah. Sudah hilang ini. Haulun wa quwwatun dari diri kita tidak ada. Tidak merasa bisa, tidak merasa mampu. Betul-betul kosong. Al-Qadir huwallah. Terjadi itu. Itu yang disebut magam kun fayakun. Jadi kalau orang sudah bisa betul-betul menjadikan la haula wala quwata illa billah menjadi darahnya, menjadi dagingnya, menjadi nafasnya, menjadi isi zahir batinnya, betul-betul la haula wala quwata illa billah. Ingin apapun terjadi langsung, nggak pakai nanti-nanti itu. Ada yang nanya tuh, kan semua akwan, semua awalim, semua hawadith, segala sesuatu yang terjadi di alamul mulki wal malakut, per detiknya itu sudah ada qada dan qadar. Sudah ada iradatullah, sudah ada qudratullah. Nggak mungkin berubah kan? Bagaimana mungkin ada hambanya Allah Ta'ala katanya punya magam kun fayakun. Dah kalau Allah kepingin A, si abd pingin B, masa Allah nurut sama dia? Jawabnya bagaimana? Jawabnya, seorang abd al-jalis fi magami kun fayakun, hamba yang sudah sampai ke magam kun fayakun, itu keinginan dia pas sama dengan kudrat iradanya Allah. Memang dibikin begitu sama Allah. Jadi inginnya si manusia ini kan pusatnya kan di hati kan, di qalb. Si qalb ini diilhami Allah Ta'ala menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kudrat iradahnya Allah. Atau kalau mau pakai bahasa Lauhul Mahfuz begini. Jadi hatinya si wali nih, si abad yang duduk di magam kun fayakun ini dikuasai Allah kan. Jadi ditakdirkan hati ini menginginkan pas dengan yang maktub fil Lauhul Mahfuz gitu. Jadi nggak ada mukhalafah, nggak ada pertentangan antara iradahnya Allah dengan iradahnya si wali. Jadi aslinya ya Allah juga, aslinya ya memang Allah juga. Itu begitu maksudnya. Jadi tidak ada perbedaan iradah antara abad dengan ma'bud, antara si wali dengan Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu makna ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Sekarang kita baca syarahnya, pendapat Sayyidi Syekh Syarnubi bagaimana ini. Yakni yang dimaksud si syarih, ma ta'assara, tidak akan menjadi sulit matlabun, suatu matlab min matalibid dunia wal akhirah, daripada matlab-matlab dunia dan akhirat, anta talibuhu bi rabbika, yang engkau memintanya bi rabbika, ay bil i'timadi alaihi, dengan bersandar kepada Allah, wat tawassuli ilaih, dan bertawassul kepada Allah. Ini gini ya, biasanya pemahaman tawassul itu kan seolah-olah hanya kepada makhluk kan.
ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke aulia, ke malaika, ke siapa lagi? Sayyidul Wujud, jelas Maulana Muhammad SAW, ke tempat-tempat yang mu'azzamah. Nah, ternyata tidak. Nanti ada di hikam itu bab tentang munajat Imam Ibn Athaillah. Nanti di situ Anda dapati ajib nanti di akhir-akhir itu. Jadi Sayyidi Ibn Athaillah ini yatawassal billah ilallah. Jadi tawasulnya ke Allah lagi. Wajib itu nanti itu di pasal akhir kalau nggak salah itu. Munajat Al-Imam Ibn Athaillah yang awalnya ilahi itu. Jadi kita bisa paham di situ bahwa bertawassul, boleh bertawassul kepada Allah untuk meminta kepada Allah. Malah boleh dikata begini, at-tawassul billah, untuk meminta kepada Allah itu paling agungnya tawassul. Jelas lebih tinggi dari tawassul dengan makhluk yang diagungkan Allah, ka Rasulillah, ka Rasul, wal Anbiya, wal Quran, dan lain-lain. Naam, Al-Quran kalamullah. Nanti di munajat nanti itu dibahas secara jelas nanti. Cara bertawassul kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Ini lain, bukan di munajat, lain lagi ini. Allahumma inni tawassaltu ilaika bika. Model-model begitu itu. Yajuz dan termasuk mustajab, salah satu cara tawassul yang mustajab itu. Famata anzalta hawaijaka bihi, maka kapan saja engkau turunkan hajat-hajatmu bihi dengan Allah, fagat tamassakta bi agwa sabab, maka engkau telah berpegang teguh dengan sabab yang paling kuat. Wa fuzta bi qada'iha min ifdalihi bi ghairi ta'ab, dan engkau akan beruntung dengan terkabulnya hajat itu dari karunia Allah Ta'ala dengan tanpa capek-capek. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa orang yang tawakkal, yang pasrah 'ala Allah, kepada Allah, bahwa maka Allah hasbuhu, akan mencukupinya. Wa ma'na qawlihi wa la tayassara matlabun anta talibuhu binafsika annaka law i'tamatta ayyuhal muridu ala hawlika wa quwwatika ta'assarat alaikal matalibu wa lam tatahassal ala bughyatika. Dan makna qaul Sayyidi Ibn Athaillah wa la tayassara matlabun anta talibuhu binafsika, annaka, sesungguhnya engkau, lau i'tamatta, seandainya engkau bersandar, ayyuhal murid, wahai murid, ala haulika wa quwwatika, atas daya upayamu, ta'assarat, menjadi sulit, alaika, bagi kamu, al-matalibu, permintaan-permintaan, walam tatahassal, dan tidak akan hasil engkau, ala bughyatika, atas cita-citamu. Bughyah boleh dimaknai cita-cita, boleh dimaknai harapan. Maka benar sekali ucapan ba'dul masyayikh yang mengatakan bahwa isi hikam adalah la haula wa la quwwata illa billah. Faman tahaqqaqa bila haula wa la quwwata illa billah, orang yang betul-betul sudah sempurna tahqiq pemahaman la haula wa la quwwata illa billah, sempurna ini, maka dia telah mengamalkan hikam. Kebalikannya sama saja, siapa-siapa yang sempurna mengamalkan kitab hikam, maka betul-betul dia telah menjadi la haula wa la quwwata illa billah. Lanjut ke hikmah ke-26. Qala al-muallif rahimahullah, min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Dari sebagian tanda-tanda kesuksesan di dalam akhir-akhir, dalam nihayah, ar-ruju'u, kembali kepada Allah Ta'ala,
fil bidayat, di awal-awal. Ada kalamnya Imam Ghazali apa itu? Al-bidayatu lahiyan nihayah ya. Al-bidayatu lahiyan nihayah. Ya, kalau ini min alamatin nujhi fil nihayat ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Min alamatin nujhi fil nihayat ar-ruju'u ila Allahi fil bidayat. Ay minal alamati, dari sebagian tanda-tanda ad-dallati yang menunjukkan alan nujhi, atas sukses, bidhamin nun ay adhafar lil murid. Lil murid, bagi murid, bimaksudihi, dengan tujuannya, fi nihayatihi, di nihayahnya, nihayah akhir suluk. Ar-ruju'u, kembali, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bitawakkuli alaihi, dengan tawakal kepada Allah, wal isti'anati bihi, dan meminta tolong kepada Allah, fi bidayatihi, di bidayahnya, di permulaan suluknya. Faman sahhaha bidayatahu birruju'i ilallah, siapa orang yang mentashih, membenarkan bidayahnya birruju'i, dengan kembali ilallah, ke Allah. Bidayah itu awal suluk, nihaya akhir suluk. Wa tawakkul, dan pasrah. Wa tawakkuli, dan pasrah, fi jami'i umurihi, di dalam semua urusan-urusannya, alaihi, kepada Allah. Najah, maka dia akan sukses, akan berhasil, fi nihayatihi, di nihayahnya, allati hiya halu wusulihi, nihayah itu keadaan sampainya dia ila matlubihi, ke yang dia cari. Wa faza, dan dia beruntung, bima yuqarribuhu ladaihi, dengan apa-apa yang mendekatkan dia ladaihi, di sisi Allah. Wa amma man lam yusahhih bidayatahu bima dzukir. Wa amma man, adapun orang lam yusahhih, yang tidak mentashih, bidayatahu, bidayahnya, bima dzukira, dengan yang disebut tadi, minat tawakkul wal isti'anah ila akhirih, in qada'a 'anil wusul, maka dia akan terputus dari sampai kepada Allah. Maksudnya enggak nyampe. Walam yablugh, dan dia tidak akan sampai, fi nihayati amrihil ma'mul, di nihayah suluknya dia itu, dengan yang dia harapkan. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian aulia, man dhanna, siapa menyangka, annahu, sesungguhnya dia, yasilu ilallah, usul kepada Allah, bighairillah, dengan selain Allah. Nah, ini penting ini ya. Jadi orang kalau tirakat atau riyadhah atau suluk, jangan pegangan dengan tirakatnya. Contoh orang yang sering puasa sunnah, jangan sampai ya'taqid, apalagi ya'taqid, berharap saja bahwa dengan puasa sunnahnya itu dia akan sampai kepada Allah, itu keliru. Ada orang yusalli ala Nabi sehari sampai 100.000, 50.000, 30.000, 10.000. Jangan sampai dia menyangka bahwa dengan sholawat itu dia sampai kepada Allah. Apalagi orang yang ahli sedekah, taruhlah sehari sedekahnya 1 juta, jangan sampai dia menyangka dengan sedekah itu dia bisa sampai kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Sedekahnya tetap, sholawatnya yang banyak tetap, puasa sunnahnya tetap, tapi pakai bahasa langsung aja lah, bahasanya Sayyidina Sanusi. Ini la yu'athir, tidak akan membekas sama sekali, tidak bisa menciptakan. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, sholawat tidak menciptakan wusul kepada Allah, puasa tiap hari pun tidak menciptakan wusul kepada Allah, kemudian ibadah apapun tidak menciptakan wusul kepada Allah. Yang menciptakan usul kepada Allah itu ya Allah lagi, gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya qalb ini yang perlu ditata itu, ya Allah. Sulit memang ini. Kita sudah terbiasa
bahwa akwan ini bisa membuat kita sampai kepada sesuatu terbiasa yang sudah kita jalani dari kita kecil ya. Tapi harus bisa, itu harus bisa. Dan pasti bisa. Bitamrin, dilatih, kemudian dibiasakan, serba Allah gitu. Hanya yang saya lihat ada orang yang berusaha serba Allah itu nanti ada penyakitnya itu. Berhenti, yang puasa berhenti puasa, yang sholawatnya jadi ala TV. Biasanya 10.000 jadi paling 100-200, kan semuanya Allah, ya udahlah. Wih, ngawur lagi itu. Contoh yang terbaik itu Maulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang terbaik itu Nabi. Bayangkan, Nabi yuharib, tetap perang, padahal kurang i'tiqad apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menciptakan zuhurul Islam Allah, yang menyadarkan orang-orang kafir kala itu Allah, yang paling serba Allah dari semua makhluk Allah, bahkan melebihi serba Allah yang ada di malaikat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kasab ikhtiarnya Nabi nihaya itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampai perang apa segala macam lah Rasulullah itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, segala macam. Balagha nihayah fi kulli syai'in min al-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau balagha nihayah di dalam tawakal, balagha nihayah di dalam pemahaman la ta'thira li syai'in minal kainat, serba nihayah. Jadi kalau kita mau terpeleset, begitu pikiran mulai diarahkan ke serba Allah, kita terpeleset akan meninggalkan ibadah zahir. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kakinya aja kayak apa itu? Min kathrat qiyamihi bil-lail. Allahumma shalli alaihi. Teruskan, wa man ista'ana ala ibadatillahi bi nafsihi wukila ila nafsihi. Dan siapa yang meminta tolong untuk ibadah kepada Allah dengan dirinya sendiri, wukila ila nafsihi, dia akan dipasrahkan kepada dirinya sendiri, ditinggal Allah. Artinya ditinggal Allah, Allah Ta'ala malah tidak menyampaikan dia kepada al-wusul ilallah. Alhasil, ini maksud Syekh Ibn Athaillah, ada bidayatul ibadah, atau pakai bahasa yang lebih gampang urusan di kitab ini, bidayatul wusul, ada nihayatul wusul. Bidayatul wusul itu ya suluk, awal suluk itu. Orang mulai berjalan untuk usul ilallah ya dengan suluk. Nihaya itu sampai kepada Allah, sudah pernah saya bahas panjang lebar kan, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Sudah, tinggal kembali aja ke pembahasan itu. Ini ada alamat tanda orang yang akan sukses di dalam usul ilallah itu, ketika mula-mula dia suluk itu rajinnya luar biasa. Bukan malah bermalas-malasan, rajinnya luar biasa. Rajin apa? Rajin memperbaiki batin untuk serba Allah. Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Rajin memperbaiki hati, diisi dengan tawakal, isti'anah, dan golongan-golongan begitu itu, tanpa, ini penting, tanpa meninggalkan kasab ikhtiar ibadah. Ini ada kata-kata nihaya dengan bidayah ya. Jadi entah saya sudah pernah sampaikan apa belum. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum ya ini tolong diperhatikan. Jadi ini lain masalah, cuma kebetulan saya ingat saja. Jadi ada bidayahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, pendiri Thariqah Alawiyah, ada nihayahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sering menimbulkan kesalahpahaman di pembaca.
Jadi Habib Abdul Haddad itu bilang kanat bidayatuhu mithlan nihayati min agranihi fa'tabir hadza bitibyani. Jadi bidayah suluknya Faqihil Muqaddam itu seperti nihayah suluknya Syekh Abdul Qadir. Ya, saya ulangi. Bidayah permulaan suluknya Faqihil Muqaddam itu sama dengan akhir suluknya Syekh Abdul Qadir. Gimana akhirnya gitu. Itu pemahaman yang, ini omongan benar ini. Hadzal kalam min Imamul Haddad sahih. Saudara Imam juga sering nyebut, wali-wali yang lain, ulama-ulama lain di Tariqah Riwayat sering menyebut. Tapi yang ingin saya perbaiki itu pemahamannya, muradnya. Jadi Faqihil Muqaddam baru awal suluk saja itu sudah sampai ke akhir makom Syekh Abdul Qadir. Itu keliru. Nah, ya. Kok bisa keliru? Oh iya, yang mewarisi gutbiyahnya Syekh Abdul Qadir kata Imamul Haddad juga itu nanti larinya ke Faqihil Muqaddam, meskipun nggak langsung lewat sapa dulu gitu. Teliti punya teliti, ternyata ini pembahasan ada di kalamnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini saya baca ya. Wa kana yufidu radhiyallahu anhu ala qawli Sayyidina Abdul Haddad fi madhi Sayyidina Faqihil Muqaddam. كانت بدايته مثل النهاية من أقرانه إن أقرانه مثل الجيلاني وأضربه فإنه يروى عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه لما حضرته الوفاة أمر من عنده أن يطرحوه في زجاج من أزقة بغداد فلما طرحوه قال هذا هو الحق الذي كنا عنه بمعزل يعني الخضوع والتمسك لله. وهذا الوصف كان لسيدنا الفقيه المقدم من أول بدايته فنهاية سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كبداية سيدنا الفقيه المقدم. Itu maksudnya gini lah. Syekh Abdul Qadir itu kan zuhurnya itu luar biasa kan. Di zaman beliau muncul itu zaman keemasan kaum sufi. Zaman betul-betul, kalau saya boleh pakai bahasa ya, tidak melebih-lebihkan ini, tidak melebih-lebihkan, mudah-mudahan tidak suul adab. Ya kayak Rasulullah dengan sahabat lah di dalam zuhur loh. Waktu Rasulullah SAW futuh Makkah, itu kayak apa itu zuhurnya Nabi Muhammad kan? Syekh Abdul Qadir itu futuh wilayah itu luar biasa, betul-betul meledak. Sufiyah itu di zaman Syekh Abdul Qadir udah nggak ada orang yang tidak kagum. Jadi mazhar yang luar biasa. Makanya Syekh Abdul Qadir kan kalau ngajar kan nusibalahul kursi kan, di kursi tinggi bagus gitu. Faqihil Muqaddam kebalikannya. Kebalikannya Syekh Abdul Qadir. Tidak terlalu menampakkan, kadang ke pasar beliau jalan sendiri, bahkan belanjaan dari pasar itu beliau bawa. Khumul. Jadi bukan zuhur tapi khumul. Itu dari awal suluk sudah seperti itu Faqihil Muqaddam. Nah, makanya ketika Syekh Abdul Qadir kan wali itu kan mencari sempurnanya sempurna. Kesempurnaan yang sudah tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Jadi sambil mendapat kewalian sambil itu Syekh Abdul Qadir tetap ala basirah, mikir beliau. Wah, apa yang kurang saya ini? Terus begitu untuk mendapatkan nihayatu darajatil kamal, kesempurnaan kewalian yang paling tinggi. Akhirnya beliau dapat isyarah ketika akan meninggal, beliau memerintahkan murid-murid beliau untuk mengangkat beliau dibawa ke salah satu lorong dari lorong-lorong Baghdad. Kalau bahasa orang Jawa, gang. Dari salah satu gang Baghdad. Zugag min azigati Baghdad. Untuk menghilangkan dahsyatnya zuhur beliau itu. Supaya beliau mengalami seperti hakikah sufiyah yang biasa. Di tempat yang aladhifi, yang jelek, menampakkan du'uf, maskanah, kelemahan, kemiskinan. Nah, itu di akhir umurnya begitu. Ini yang dimaksud Imamul Haddad itu ini. Jadi bidayahnya Faqihil Muqaddam
seperti nihayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ai fi dhu'fi wal maskanah gitu. Lihat kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ketika beliau mensyarhi kalam Sayyid Al-Haddad tadi. Jadi bukan seperti yang disalahpahami oleh sebagian pembaca dan pendengar yang sering mendengarkan ceramah-ceramah tentang azamah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Wah, lihat tuh Syekh Abdul Qadir akhir magomnya Faqih Al-Muqaddam baru jalan udah kayak gitu. Wah, itu ngawur itu. Pemahaman keliru itu, bukan begitu maksudnya. Jadi fil khumul. Wes gitu bahasa yang paling gampang. Jadi di akhir umurnya beliau menghumulkan dirinya. Dan itu wasful khumul itu sudah dijalani oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam min awal bidayati sulukihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.